Manusia punya kecenderungan yang aneh. Kita suka memuja hal-hal yang tidak kita pahami, terutama jika hal itu terlihat menakutkan dan berkuasa. Di jalanan Tokyo yang gelap, mereka memanggilnya Invisible Mickey, Mickey yang tak terkalahkan. Jutaan penonton di luar sana menyorakinya setiap kali dia meremukan rahang musuhnya. Mereka memuja kekosongan di matanya dan melabeli kebrutalannya dengan sebutan keren, Dark Impulses, atau impuls gelap. Mereka menganggapnya sebagai mode badass, sebuah evolusi kekuatan layaknya karakter shounen pada umumnya yang sedang level up. Hentikan glorifikasi yang memuakan ini. Di laboratorium ini, kita menelanjangi fiksi dan membedah realita klinisnya. Manjiro Sano tidak pernah menjadi manusia super, dan Dark Impulses bukanlah super power up yang patut disoraki. Apa yang kalian tonton selama ratusan chapter bukanlah kisah heroik seorang ketua geng, itu adalah dokumentasi medis tentang bagaimana otak seorang anak di bawah umur perlahan-lahan membusuk karena ketidakmampuannya memproses rasa duka. Mickey bukan monster yang keren, dia adalah studi kasus paling tragis tentang severe emotional dysregulation, sebuah kondisi di mana sistem saraf pusatnya menyerah pada penderitaan. Hari ini, kita membedah anatomi kehancurannya. Selamat datang di ruang observasi. Untuk memahami kerusakan permanen pada struktur otak Mickey, kita harus membedah fondasi neurologisnya jauh sebelum geng Tokyo Manji terbentuk. Publik mengira Mickey berubah menjadi jahat karena rentetan tragedi. Secara medis, itu keliru. Tragedi bukan penyebab utama kerusakannya. Tragedi hanyalah pemicu dari sistem yang memang sudah cacat sejak awal. Secara bawaan, Manjiro Sano memiliki defisit fatal pada fungsi eksekutif otaknya. Dia lahir tanpa struktur kognitif internal yang mampu meregulasi emosi ekstrim. Bayangkan sebuah mesin mobil sport bertenaga V8 yang dirakit tanpa memasang pedal rem dan sistem pendingin. Saat mesin itu dipacu, dia akan melesat sangat cepat, sangat kuat. Namun pada akhirnya, pasti akan meledak dan menghancurkan dirinya sendiri. Itulah otak Mickey. Dia tidak memiliki kapasitas bawaan untuk memproses kesedihan, kemarahan, atau empati secara mandiri dan proporsional. Lalu bagaimana anak dengan cacat emosional sefatal ini bisa terlihat berfungsi normal, tersenyum, dan memakan dorayaki di awal cerita? Jawabannya ada pada fenomena psikologis yang disebut external emotional anchors atau jangkar emosi eksternal. Otak Mickey yang cerdas secara tidak sadar menyadari kecacatannya. Sebagai mekanisme bertahan hidup, otaknya mensubkontrakkan atau mengalihkan fungsi kewarasannya kepada objek di luar dirinya. Shinichiro Sano bukan sekedar kakak baginya. Shinichiro adalah kompas moralnya. Draken bukan sekedar wakil ketua, Draken adalah hati dan amigdala eksternal milik Mickey. Saat Mickey tidak bisa merasakan penyesalan, Draken yang menundukkan kepalanya. Saat impuls kekerasan Mickey akan meledak, Draken yang bertindak sebagai rem. Mickey meminjam struktur kognitif orang-orang di sekitarnya agar dia bisa berpura-pura menjadi manusia utuh. Selama jangkar-jangkar eksternal ini bernafas, Mickey aman, sistemnya stabil. Tapi disinilah anatomi tragedi itu dimulai. Apa yang terjadi pada struktur bangunan yang disangga oleh pilar-pilar pinjaman jika pilar-pilar itu dihancurkan dengan palu godam satu persatu? Kematian demi kematian yang menimpa Mickey bukanlah kesedihan biasa. Dalam ruang bedah psikologi, ini diklasifikasikan sebagai kumulatif trauma. Ketika manusia biasa menghadapi luka, mereka memiliki ruang di dalam pikiran mereka untuk memproses rasa sakit itu dari waktu ke waktu. Nah, Mickey tidak punya ruang itu. Setiap kematian merobek jangkar kewarasannya, dan puncaknya adalah Draken. Ketika Draken tiada, seluruh sistem saraf Mickey mengalami sistem overload yang absolut. Dia adalah mesin yang dipaksa menelan beban penderitaan ribuan ton, sementara satu-satunya rem yang dia miliki telah hancur. Otaknya meledak, tidak ada lagi kompas, tidak ada lagi hati, tidak ada lagi jangkar. Di titik inilah Dark Impulse mengambil alih. Mari kita luruskan label konyol ini dengan terminologi medis yang rasional. Apa yang fans sebut sebagai Dark Impulse secara klinis adalah psychotic regression yang didorong oleh acute dissociation atau disosiasi akut. Ini bukanlah monster mistis yang bangkit dari dalam perutnya. Ini adalah respon biologis paling menyedihkan dari otak manusia yang menyerah pada rasa sakit.
Ketika realitas tentang kesendirian dan rasa bersalah terlalu menyakitkan untuk diproses oleh kognisi yang terbatas, otak Mickey secara paksa memutuskan koneksi dengan kesadarannya sendiri. Perhatikan matanya saat dia berada dalam fase ini. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah, hanya kekosongan absolut. Otaknya mematikan fungsi empati, mematikan rasa sakit, dan meregresi atau memundurkan akal sehatnya kembali ke insting mamalia yang paling primitif, agresi absolut. Dia menghancurkan daging dan tulang semua orang yang ada di depannya, karena hanya dengan mengubah dirinya menjadi mesin pembunuh tanpa jiwa, dia nggak perlu merasakan kesedihan yang mencekik lehernya. Dan tragisnya, masyarakat di sekitarnya, termasuk penonton anime ini, memperburuk kondisinya. Lingkungan Mickey terus-menerus menuntutnya untuk menjadi sang ketua, menuntutnya untuk kuat. Tidak ada satupun yang menarik kerah bajunya dan menyeretnya ke meja terapi psikiatri. Mereka mengeksploitasi kekuatan fisik dari seorang anak yang mentalnya sudah menjadi abu. Inilah mengapa di setiap timeline masa depan, Mickey selalu mengisolasi dirinya menjadi penjahat dan mendorong Takemichi atau teman-temannya menjauh. Penonton mengira ini adalah bentuk pengorbanan heroik, sebuah sindrom martir di mana dia menanggung beban dunia sendirian agar teman-temannya bahagia. Salah besar. Mickey menjauhkan mereka bukan karena dia pahlawan, dia menjauhkan mereka karena di sisa-sisa kewarasannya yang paling kecil, dia sadar secara medis bahwa otaknya sudah rusak permanen. Dia tahu bahwa dirinya adalah bom waktu tanpa angka hintu mundur. Mengisolasi diri adalah satu-satunya mekanisme rasional terakhir yang bisa otaknya jalankan untuk mencegah impuls agresi primitifnya membunuh orang-orang yang dulu pernah dia cintai. Menjadikan Dark Impulse Manjiro Sano sebagai standar badass atau memujanya sebagai sesuatu yang keren adalah bukti dari butanya empati kita dalam mengonsumsi media. Tidak ada yang tangguh dari kegagalan meregulasi emosi. Tidak ada yang estetis dari seorang anak kecil yang jiwanya hancur dan membeku. Manjiro Sano tidak pernah tidak terkalahkan. Dia sudah kalah dan hancur berkeping-keping semenjak pelatuk ditarik pada kakaknya bertahun-tahun lalu. Semua pertarungan epik yang kalian soraki setelahnya hanyalah sisa-sisa kejang refleks dari mayat hidup yang otaknya menolak untuk memproses kenyataan. Observasi selesai, silakan letakkan sisa rasionalitas kalian di kolom komentar dan berhentilah menyoraki penderitaan mental yang dibalut dengan seragam geng. Stay wise and stay sharp. Dan jangan lupa diskusi di kolom komentar, diskusi sehat, dan subscribe.